Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, Pak Warka Syahbrani, SEAK, MSc. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan esai kami yang berjudul Aplikasi Cair Dana Desa, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Prinsip Reinventing Government di Dinsos PMD Kabupaten Takalar. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Sofia Apsari Sakti, ada Jumria, ada Putri Amelia, ada Kiromain Navalina, ada Fatima Aulia Hafsa, dan Ira Titin Ombe. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ira Tinombe akan mempresentasikan bagian materi pertama, yaitu aplikasi cair dana desa, inovasi pelayanan publik berbasis prinsip Reinventing Government di Dinsos PMD Kabupaten Takalar. Dalam era modern yang ditandai dengan tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisiensi, inovasi menjadi suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah. Salah satu contoh nyata inovasi dalam pelayanan publik yang patut diapresiasi adalah implementasi aplikasi cair dana desa oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos PMD Kabupaten Takalar. Inovasi ini telah mentransformasi tata kelola pencairan dana desa yang sebelumnya bersifat manual, lambat, dan berisiko tinggi terhadap penyimpangan yang menjadi sistem digital yang cepat, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka. Next. Sejak tahun 2021, Dinsos PMD Takalar telah melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui program cair dana desa secara online yang bertujuan untuk membantu percepatan dalam proses pencairan anggaran desa. Melalui program ini, pemerintah desa atau Pemdes tidak lagi bolak-balik ke kecamatan, Dinsos PMD, dan Badan Pengelola Daerah BPKD Takalar untuk melakukan sertifikasi berkas pencairan anggaran. Sebab proses sertifikasi berkas telah dilakukan melalui aplikasi cair dana desa online yang telah dimiliki masing-masing Pemdes dan tim sertifikasi di kecamatan. Dinsos PMD dan BPKD Takalar dan progres pembangunan dokumen pun akan terpantau melalui aplikasi ini. Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan pemanfaatannya berjalan sejak awal 2023. Khususnya server yang menjadi kesatuan dari program ini telah dimanfaatkan oleh aplikasi SIS Keudes BPK yang selama ini dijalankan secara offline di Kabupaten Takalar. Next. Namun, di tahun 2023 ini, seluruh Pemdes di Kabupaten Takalar telah menjalankan secara online berkat adanya server tersebut. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Takalar, Nasrullah SPD, menyampaikan keberadaan aplikasi cair desa online adalah inovasi terbaru dan hanya Pemda Takalar yang memikirkan bagaimana efisiensi dan efektivitas percepatan pencairan dana desa. Kami selaku aparat desa sangat terbantu dengan keberadaan aplikasi ini karena tidak lagi menghabiskan anggaran operasional hanya sekedar untuk bolak-balik mengurasi administrasi dokumen pencairan anggaran desa saja. Pastinya, ke depan aparat desa hanya tinggal duduk di kantor saja, mengontrol pengembangan administrasi pencairan hingga masuk ke dalam rekening desa
Jelas Ketua PPDI. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua kita. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Jumria akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu inovasi aplikasi cair dana desa. Aplikasi cair dana desa merupakan sistem digital yang dirancang untuk mempermudah proses pencairan dana desa, dimulai dari pengajuan, verifikasi, hingga realisasi dana secara transparan. Aplikasi ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022 dan digunakan secara penuh sejak awal tahun 2023. Seluruh desa di Kabupaten Takalar telah menggunakan aplikasi ini, menjadikan Takalar sebagai salah satu daerah pionir dalam digitalisasi pencairan dana desa di Indonesia. Dalam sistem ini, setiap desa di Kabupaten Takalar memiliki akses untuk mengajukan pencairan dana melalui platform digital yang kemudian diproses secara berjenjang oleh aparat Dinsos, PMD, dan instansi terkait lainnya. Proses yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu, kini dapat diselesaikan dengan hitungan hari. Hanya dengan program ini, semua pengurusan berjalan secara online melalui aplikasi cair dana desa online yang telah dimiliki oleh masing-masing desa dan tim verifikasi di setiap jenjangnya. Inovasi ini bertujuan mengurangi birokrasi, mengefisienkan waktu dan biaya operasional perangkat desa, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan pencairan desa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan, saya serahkan ke Baik, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu fitur utama dalam aplikasi. Jadi yang pertama yaitu pengajuan dokumen pencairan secara daring, lalu selanjutnya notifikasi status pengajuan secara real time. Yang ketiga, dashboard monitoring pencairan untuk desa dan kabupaten. Yang selanjutnya, sistem pelacakan dan arsip digital dokumen. Lalu yang kelima, laporan keuangan secara otomatis. Next. Jadi di sini manfaat aplikasi cair dana desa yaitu yang pertama mempercepat proses pencairan dana desa dengan verifikasi dokumen dilakukan secara online. Lalu yang kedua meningkatkan efisiensi administrasi melalui penggunaan server khusus yang terintegrasi dengan aplikasi Siskeudas BPKP. Yang ketiga, memungkinkan perangkat desa memantau progres dan perkembangan dokumen pencairan secara real time sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat. Yang keempat, mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan perangkat desa dalam pengurusan pencairan dana sehingga pelayanannya menjadi lebih cepat dan efektif. Lalu yang terakhir, mendukung prinsip pemerintahan yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan transparansi sesuai dengan konsep reinventing government dalam pelayanan publik. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan inovasi dengan prinsip-prinsip preventing government. Yang pertama itu ada fokus pada hasil atau outcome. Inovasi ini mengalihkan perhatian dari sekadar memenuhi prosedur administratif menjadi pencapaian hasil nyata berupa percepatan pencairan dana dan efisiensi penyerapan anggaran dana. Melalui aplikasi ini, desa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengajukan dan mengelola dana secara pribadi. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik. Dengan sistem informasi yang transparan, masyarakat desa dapat memantau pencairan dan penggunaan dana desa.
Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi program pembangunan desa mereka. Selain itu, dengan aplikasi ini, perangkat desa tidak perlu lagi bolak-balik mengurus verifikasi berkas pencairan dana ke berbagai instansi seperti kecamatan. Hal ini menghemat waktu dan biaya operasional sehingga aparat desa dapat lebih fokus pada tugas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Yang ketiga yaitu ada manajemen berbasis kinerja. Aplikasi ini menyediakan data kinerja desa dan instansi terkait dalam pemrosesan pencairan dana. Informasi seperti kecepatan, ketetapan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat diukur secara kuantitatif, sehingga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Keberadaan inovasi ini juga memicu dorongan bagi daerah atau pihak lain untuk membuat sistem yang lebih efisien atau transparan. Yang keempat yaitu berorientasi pada misi bukan aturan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan penciptaan sistem yang lebih adaptif oleh Dinsos menunjukkan bahwa fokus pada tujuan utama yaitu percepatan dan efisiensi layanan, bukan sekedar mengikuti aturan birokrasi lama. Dengan sistem yang otomatis dan terintegrasi, aplikasi ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dan kabupaten untuk bertindak lebih cepat dan adaptif dalam mewujudkan pembangunan tanpa terikat oleh aturan kaku dan proses administratif yang rumit. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin bisa kembali ke slide yang tadi. Nah, untuk hubungan inovasi dengan prinsip-prinsip reverting government yang kelima atau yang terakhir ini, pemerintah sebagai katalisator bukan hanya operator. Nah, ada pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial dan PMD berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam penerapan aplikasi ini. Pemerintah bukan hanya menjalankan proses pencairan dana, tetapi juga mendorong penggunaan teknologi untuk membantu perangkat desa dan memperbaiki cara pengelolaan keuangan desa. Dengan menyediakan aplikasi digital, pemerintah menjadi penggerak perubahan menuju layanan publik yang lebih modern. Next. Terus selanjutnya ini saran perbaikan. Nah, meskipun aplikasi cair dana desa telah membawa dampak positif yang signifikan, terdapat beberapa yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan agar sistem ini semakin optimal. Yang pertama, yakni integrasi dengan sistem keuangan dan audit desa. Nah, aplikasi harus terhubung dengan sistem informasi keuangan daerah seperti SIMDA serta aplikasi pengawasan dari lembaga seperti BPK atau Inspektorat. Hal ini akan mempercepat dan meningkatkan akurasi proses audit serta pengawasan keuangan. Yang kedua, yakni peningkatan kapasitas SDM desa. Nah, meskipun terdapat aparatur desa yang belum menguasai pengguna teknologi digital, oleh karena itu pelatihan rutin sangat diperlukan agar seluruh pengguna mampu mengoperasikan aplikasi dengan efektif. Yang ketiga, ini keamanan data dan sistem. Mengingat aplikasi ini menangani informasi keuangan dan dokumen resmi, maka keamanan siber harus menjadi fokus utama. Diperlukan audit keamanan secara berkala serta pengembangan mekanisme cadangan dan pemulihan data. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan, jadi inovasi aplikasi cair dana desa yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Dinsos PMD Kabupaten Takalar merupakan terobosan penting dalam digitalisasi pelayanan publik, khususnya dalam proses pencairan dana desa. Aplikasi ini berhasil mentransformasi sistem manual yang lambat, birokratis, dan rawan penyimpangan
menjadi proses digital yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, seluruh proses pengajuan, verifikasi, hingga realisasi dana desa dapat dilakukan secara online dan terintegrasi, sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional perangkat desa. Fitur-fitur seperti notifikasi real-time, dashboard monitoring, pelacakan dokumen, dan laporan keuangan otomatis meningkatkan transparansi serta memudahkan pengawasan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Implementasi aplikasi ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Reinventing Government, seperti fokus pada hasil, pemberdayaan masyarakat, manajemen berbasis kinerja, orientasi pada misi, serta peran pemerintah sebagai katalisator perubahan. Dengan demikian, aplikasi Cair Dana Desa tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan mempercepat pembangunan desa. Namun, untuk optimalisasi ke depan, perlu dilakukan integrasi dengan sistem keuangan dan audit daerah. Peningkatan kapasitas SDM desa, penguatan keamanan data, penambahan fitur transparansi publik, pengembangan menu evaluasi dan feedback, serta ekspansi fungsi aplikasi ke layanan desa lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, aplikasi Cair Dana Desa berpotensi menjadi model inovasi pelayanan publik yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian materi yang esai dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.